Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 26, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Rizka Arisona dengan NIM 231B 124. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi dengan NIM 231B 10102. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul pengembangan emosi dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian pengembangan emosi. Pengertian pengembangan emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik tingkat lemah, maksudnya dangkal, maupun tingkat yang luas, maksudnya mendalam. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional adalah sebuah proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh manusia yang disertai warna efektif, baik pada tingkat yang lebih luas dan mendalam. Proses pengembangan emosi. Yang pertama yaitu masa bayi, usia mulai 0 sampai 2 tahun. Pada fase bayi, mereka akan membutuhkan belajar banyak hal dan mengetahui lingkungan dengan familiar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlakuan yang didapat pada usia ini akan memiliki peran penting dalam pembentukan rasa percaya di mereka. Nah, yang kedua yaitu masa balita, usia dari 2 sampai 5 tahun. Nah, pada usia 2 sampai 5 tahun ini, anak mulai mampu mengapresiasikan pastinya dengan bahasa verbal. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan. Anak mulai mengendalikan perilaku dan penguasaan diri. Usia 3 sampai 5 tahun, anak akan mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Nah, anak juga mulai belajar menjalani hubungan pertemanan dengan baik dengan anak lain. Nah, yang ketiga masa kanak-kanak usia 5 sampai 12 tahun. Nah, masa kanak-kanak juga disebut sebagai the golden age. Mengapa demikian? Karena anak pada usia inilah benih dari sikap, kebiasaan, sopan santun, akhlak, belajar, pendidikan awal, dan lain sebagainya akan ditanam pada masa ini. Maka sebaiknya orang tua harus lebih memperhatikan lebih pada anaknya. Nah, yang keempat yaitu masa remaja di usia 12 sampai 18 tahun. Nah, pada dasarnya usia remaja merupakan masa kritis bagi pembentukan kepribadian. Nah, remaja yang sedang dalam masa percobaan ini apabila tidak dapat bimbingan serta suasana lingkungan yang baik dapat menjurus pada berbagai kelainan tingkah laku, kenakalan, bahkan sampai melibatkan diri pada tindak kejahatan. Yang kelima yaitu dewasa awal, usia 18 sampai 40 tahun. Yang kelima yaitu dewasa awal, usia 18 sampai 40 tahun. Perkembangan yang terjadi pada masa dewasa awal, emosinya mengikuti faktor hormonal dan masa ini pula mereka sudah dapat mengendalikan emosi. Slide selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan emosi. Yang pertama yaitu trust vis mistrust, yaitu percaya vis tidak percaya. Ini biasanya terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Yang selanjutnya yaitu autonomi vis shame and doubt, yaitu otonomi vis rasa malu, doubt ragu-ragu, yaitu terjadi pada usia 18 sampai dengan 3 tahun. Tahap yang ketiga yaitu initiative vis guilt, yaitu inisiatif vis rasa bersalah. Ini biasanya terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Tahap yang keempat yaitu industri vis inferiority, yaitu tekun vis rasa rendah diri. Ini biasanya terjadi pada usia 6 sampai dengan pubertas, yaitu melalui interaksi sosial anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, identity vis confusion, yaitu identitas vis kebingungan identitas. Ini biasanya terjadi pada usia yakni 10 sampai 20 tahun. Nah, tahap yang keenam yaitu intimasi vis isolation, yaitu keintiman vis keterkucilan. Ini biasanya terjadi pada usia dewasa, masa dewasa, yaitu 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Tahap yang ketujuh yaitu generativity vis stagnation, yaitu bangkit vis stagnan. Ini terjadi pada tengah dewasa, yaitu usia 40 sampai 50 tahun.
Yang tahap terakhir, tahap 8, yaitu integrity vis despair, yaitu integritas vis putus asa. Ini biasanya terjadi selama masa akhir dewasa, yaitu 60 tahun. Jadi, untuk yang selanjutnya adalah implikasi pengembangan emosi peserta didik terhadap cara mengajar guru. Yang pertama adalah membuat konsep yang tepat. Jadi, membuat konsep yang tepat di sini adalah berarti konsep pengembangan data dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan pengajaran di kelas masing-masing. Untuk yang nomor 2 adalah membuat strategi yang tepat. Jadi di sini guru harus memahami psikologi pendidikan atau psikologi pengembangan, tepat mengambil strategi atau cara pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi segala bentuk metode belajar dan gaya belajar yang sedang dihadapi oleh siswanya. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah memberikan bimbingan dan konseling. Jadi di sini seseorang guru mampu memberikan saran psikologis yang tepat dan benar, yakni menumbuhkan hubungan interpersonal dalam suasana keakraban antara individu satu dengan individu lainnya. Yang selanjutnya yang nomor 4 adalah memberikan fasilitas dan mendorong motivasi belajar. Jadi di sini dapat diartikan guru memfasilitasi merupakan usaha untuk meningkatkan segala bentuk potensi yang dimiliki oleh siswa, antara lain bakat, inteligensi, dan minat. Lain halnya dengan memotivasi berarti sebuah usaha guru untuk memberikan pacuan semangat kepada siswanya dalam mencapai sesuatu seperti prestasi belajar. Yang selanjutnya adalah suasana belajar yang kondusif. Jadi di sini guru wajib menciptakan suasana belajar yang kondusif. Maka belajar akan efektif jika terjadi dalam suasana yang kondusif. Yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah menilai dengan adil. Psikologi yang baik juga akan mengarahkan guru dalam memberikan penilaian secara adil, baik dari segi penilaian, bentuk-bentuk prinsip penilaian guru terhadap siswa, sehingga pada penentuan hasil pendidikan. Selanjutnya yang nomor 7 yang terakhir adalah sebagai mediator yang baik. Selain pengetahuan yang luas akan segala hal, guru yang memiliki pemahaman psikologi yang baik juga akan menguasai media pendidikan. Media pendidikan adalah alat bantu komunikasi agar proses pembelajaran lebih efektif dan peserta didik dapat menangkap dengan jelas maksud dari materi yang dikerjakan. Kita dapat menyimpulkan bahwa guru bukan hanya sekedar memberikan pelajaran atau materi, namun guru juga dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan faktor-faktor di dalam suasana pembelajaran sehingga peserta didik dapat menangkap data dan materi dengan lebih mudah. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan emosi adalah momen di mana setiap manusia pasti memahami. Setiap tahapan perkembangan emosi juga memiliki beberapa masalah. Hal itu wajar karena logikanya ketika akan naik kelas maka akan ada ujian terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada pengembangan emosi. Masalah dalam pengembangan emosi yang dialami ketika menjadi anak, remaja, usia lanjut, serta anak berkebutuhan khusus membuat seseorang yang memiliki kematangan, yaitu orang dewasa, harus mengerti dan mau membantu. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.